Salam saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Matius yang sekarang sudah berada dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8 yang saya beri judul doa yang benar. Ayatnya saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara-saudara, tidak ada bangsa di dunia yang mempunyai cita-cita doa yang tinggi selain bangsa Israel. Tetapi saudara, akhirnya dari doa-doa itu, bangsa Israel banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka membangun sebuah pola doa yang bagus, tetapi dalam pelaksanaannya, dalam perjalanan selanjutnya, mereka melakukan banyak kesalahan-kesalahan tentang doa-doa yang mereka buat yang begitu indah. Yang pertama, doa cenderung dijadikan tindakan yang formal atau resmi. Nah, saudara, setiap orang Yahudi ada dua hal yang formal dalam berdoa, saudara. Yang pertama adalah sema. Sema adalah 3 perikop yang pendek. Saudara, saya bacakan bagi saudara. Sema orang Yahudi yang biasa didoakan setiap hari yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Firman-Nya berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangnya. Yang kedua ada di pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya baca yang kedua untuk saudara. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil.
lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Yang ketiga, Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. 37. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudara, sema ini artinya adalah dengarlah. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, kata pertama adalah sema, o Israel. Harus diucapkan secara hafal, ya, mulai pagi hari dan petang hari. Pagi sebelum jam 9 pagi, petang sebelum jam 9 malam. Yang kedua, saudara, di dalam prinsip orang Yahudi ada doa-doa yang dinamakan doa 18 atau Shemone Esrei. Terdiri dari 18 doa diucapkan 3 kali sehari, pagi, siang, petang hari. Contoh, ya, salah satu doa 18 atau Shemone Esrei. Doa nomor 5, ya Bapa kami, kembalikanlah kami pada hukum-Mu. Oh Sang Raja, kembalikanlah kami dalam pelayanan bagimu. Bawalah kami kembali kepadamu melalui pertobatan yang sejati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sungguh-sungguh mau menerima pertobatan kami. Doa nomor 12 berbunyi sebagai berikut. Ya Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan kemurahan anugerah-Mu kepada orang-orang benar yang rendah hati, para tua-tua umat-Mu Israel, dan para gurunya. Kiranya Engkau bermurah hati kepada sekalian orang asing yang baik hati yang ada di tengah-tengah kami, dan kepada kami semua. Kiranya Engkau memberikan ganjaran yang baik kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaan dalam nama-Mu, sehingga sama seperti kami, mereka pun akan memperoleh anugerah-Nya di dunia yang akan datang. Dan kiranya pengharapan kami tidak sia-sia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pengharapan dan kepercayaan semua orang yang beriman. Yang kedua, saudara, doa tata ibadah Yahudi pun menyediakan kumpulan-kumpulan doa, doa-doa tertulis untuk setiap keperluan. Ini hanya beberapa contoh saja, sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, ketika mau makan, ada saudara doa-doa yang dinaikkan. Ketika selesai makan pun ada doa-doa yang dipersiapkan untuk didoakan. Ketika ada mengalami hujan, ketika ada badai, ketika beli barang baru, dan lain-lain. Atau ada bencana darat atau laut. Semuanya ada doa tertulisnya. Bahkan saat teduh. Yang berbahaya ketika semua doa-doa yang dibuat itu menjadi formalitas. Ritual yang diatur secara kaku dan dilakukan dengan cara kaku, ya.
Artinya doa itu akhirnya menjadi satu kebiasaan saja. Dan akibatnya kalau kita contoh sudah waktunya mepet, doa itu hanya sekedar kita perkatakan saja. Tetapi sebenarnya sama sekali kita tidak sedang berdoa kepada Tuhan. Tetapi oleh karena sudah ke satu kewajiban, kita harus berdoa. Tetapi waktu yang ditetapkan sudah mendekati akhir, akhirnya kita tidak berdoa lagi dengan cara yang baik dan benar. Itu juga sering terjadi, saudara. Contoh ya tentang doa Bapa Kami, di mana dikumandangkan di berbagai gereja tentang doa Bapa Kami ini. Awal ayat itu bagus sekali, doa Bapa Kami. Tetapi prakteknya sekarang hanya sebuah formalitas ibadah saja, atau sebuah formalitas kekristenan, di mana waktu kita memperkatakan doa Bapa Kami, itu di saat-saat di mana sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan oleh karena waktu barangkali akhirnya kita berdoa hanya sekedar memperkatakan saja doa Bapa Kami ini. Nah, ini adalah ya, dalam rutinitas yang baik lama-lama menjadi kaku dan akhirnya dilakukan dengan cara yang kaku dan sepertinya tidak lagi sedang berdoa, tapi hanya sekedar rutinitas yang harus dilakukan, yang ditaati, tetapi sebenarnya sedang tidak berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, kecenderungan doa dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu, ya. Jadi ada di mana kita mau berdoa, kita akan merasa doa kita itu akan didengar dan dijawab Tuhan kalau kita datang ke satu tempat, ke satu gereja, ke satu tempat yang dianggap baik dan suci dan kudus, dan kita datangi kota itu dan kita berdoa di situ, atau satu tempat goa yang kita anggap baik untuk kita berdoa karena kita yakin di situ akan doa-doa kita akan didengar Tuhan. Sebenarnya itu tidak tepat, saudara, ya. Ini adalah kecenderungan doa yang dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu. Ya, contoh sinagoge atau bait Allah. Orang Yahudi juga begitu berprinsip. Ya, saudara, pada saat itu mereka datang ke bait Allah atau mereka datang ke sinagoge untuk berdoa. Yang lama kelamaan menjadi sebuah liturgi biasa yang diperkatakan tidak lagi dengan hati yang bertemu muka dengan Tuhan atau memperkatakan ini kepada Tuhan dengan hormat, tetapi hanya sekedar kecenderungan ya liturgi atau keagamaan saja yang dijalankan oleh orang-orang yang melakukan ibadah ini. Nah, sehingga doa akan lebih manjur kalau dilakukan, diucapkan di dalam bait Allah atau sinagoge, atau kita orang Kristen, doa dianggap bagus kalau kita berdoa di sebuah gereja atau di sebuah tempat yang diperkirakan akan menjadi tempat yang doa-doa kita bisa didengar. Padahal tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu maha kuasa, dia maha hadir, dia ada di mana saja. Saudara, dia ada di hatimu, dia ada di mana engkau sedang berada. Dan Tuhan sanggup mendengarkan doamu di segala tempat, ruang, dan waktu. Allah tidak ditentukan oleh tempat, ruang, dan waktu, karena dia Allah maha hadir dan dia Allah maha kuasa. Yang keempat, kecenderungan untuk mengucapkan doa yang panjang. Adalah sangat mudah untuk mencampurkan kepandaian bicara, saudara, dalam berdoa. Dicampurkan dalam berdoa. Yang dianggap kalau doanya panjang, dengan kata-kata yang baik dan bagus, itu sepertinya adalah orang yang saleh. Dan kecakapan berbicara dengan pembaktian diri. Dan banyak orang Yahudi telah jatuh ke dalam kesalehan yang tidak tepat ini. Sehingga berdoa-doa yang panjang lebar. Seharusnya doa adalah sesuai dengan apa yang memang seharusnya kita berdoa. Karena di dalam Matius pasal 23 dikatakan, sebelum engkau berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang engkau inginkan. Jadi saudara, doa itu seharusnya apa yang memang seharusnya kita doakan. Karena Allah sendiri sebenarnya sudah tahu apa yang harus kita doakan. Jadi doakanlah yang memang kita tahu, yang kita harus doakan. Dan itu cukup, tidak perlu berpanjang lebar. Karena Allah adalah maha tahu. Yang seterusnya, saudara, doa yang diulang-ulang, saudara. Ya, contoh doa yang diulang-ulang, saudara, di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 26 dikatakan nabi-nabi Baal itu diledeki oleh Elia, dikatakan
waktu mereka sedang berdoa sampai siang tidak dijawab, ya saudara, dan mereka diajar akhirnya mereka menoreh-norehkan diri, dan mereka mengucapkan hal yang sama, ya Baal jawablah kami, ya Baal jawablah kami, perkataan yang diulang-ulang, ya. Ini contoh doa yang mirip penyembahan berhala, saudara. Doa yang diulang-ulang. Tetapi doalah sesuai apa yang memang seharusnya didoakan. Orang-orang Efesus contohnya, di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 34. Bagaimana orang-orang Efesus, orang-orang di Efesus mendoakan Artemis, ya, dewi orang-orang dari kota Efesus itu. Mereka berdoa yang berulang-ulang, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Dan mereka berseru terus-menerus berulang-ulang. Itu adalah doa yang sepertinya adalah doa-doa kepada dewa-dewa, kepada Baal-Baal. Kekristenan tidak mengajarkan doa yang seperti itu. Kita berdoa apa yang memang seharusnya kita doakan. Tidak perlu dipanjang lebarkan, tidak perlu berulang-ulang, karena Tuhan Maha Tahu. Apa yang kamu mau doakan, Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya berdoalah yang tidak perlu, saudara, berulang-ulang, yang tidak ada artinya atau tidak ada manfaatnya. Yang seterusnya, doa agar dilihat orang. Nah, ini juga, saudara, sama yang seperti tadi dijelaskan tentang sema. Doanya itu, saudara, dikatakan pada pukul 9, pukul 12, dan pukul 3 sore. Itu wajib mereka berdoa ketika mereka sedang berdiri di tengah jalan. Mereka harus mengatakan sema. Sema o Israel, dan seterusnya dalam bahasa Ibrani. Ya, sehingga waktu mereka ada di kendaraan, mereka langsung berdiam diri dan mereka memperkatakan sema. Di pinggiran jalan mereka mengatakan sema. Di perempatan jalan, ketika waktunya mereka memang harus berdoa, mereka berdoa. Tetapi ini bisa dilihat orang dan akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang saleh, dan ini dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sebenarnya tujuannya baik, untuk memberikan teladan kepada orang-orang Israel atau masyarakat Israel, supaya waktu-waktu yang mereka lakukan berdoa itu semua juga harus melakukannya, karena ini doa untuk seluruh orang Israel. Dan orang-orang Farisi, ahli Taurat, hanya memberikan contoh bagaimana doa yang ditetapkan itu, ya tentang sema. Nah, sekarang saudara, kenyataannya banyak orang yang berdoa itu untuk dapat dilihat orang, seperti yang terjadi di Israel. Ini Tuhan katakan, kamu seperti kubur yang dilabur putih, kelihatannya bagus, baik, bersih, dan rapi. Tetapi sebenarnya kamu adalah tulang belulang yang sudah tidak ada artinya. Dan kita ingin kelihatan bagus, yang sebenarnya di dalamnya Tuhan tidak kenal kita, tidak tahu kita, dan kita tidak layak untuk berhubungan dengan Allah. Karena kita menjadikan doa itu hanya untuk kita dapat dilihat orang, supaya kita menjadi terkenal, dan motivasi yang lainnya. Sekarang, apa gunanya doa? Nah, orang Kristen berdoa supaya mereka menggerakkan diri mereka sendiri untuk mencari Dia. Dengan kita berdoa, kita sedang menggerakkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kekuatan kita, segenap hidup kita, untuk kita lakukan itu, mencari Dia. Nah, itu doa kita orang Kristen. Yang kedua, saudara, mereka bisa mempraktikkan iman pada janji-janjinya. Dengan kita berdoa, kita sedang mempraktikkan iman kita, percaya kita kepada firman-firman-Nya. Yang ketiga, apa gunanya doa? Orang Kristen berdoa supaya mereka bisa menenangkan kekhawatiran mereka dengan mencurahkan segala permasalahan mereka kepada Tuhan, sehingga dapat menenangkan diri mereka. Itulah yang dilakukan doa orang-orang Kristen. Mereka berdoa untuk menenangkan masalah mereka, kekhawatiran mereka, dengan mencurahkannya kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, mereka orang Kristen berdoa supaya mereka bisa menyatakan bahwa hanya dari Dia saja mereka mengharapkan hal-hal yang baik, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Berselancar dalam kebenaran. Amin.